Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian syariah, fikih, ushul fikih, dan qawaid fikih. Materi ini penting karena menjadi dasar dalam memahami hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan bahas yaitu tentang syariah. Syariah adalah seluruh aturan atau tuntunan yang Allah berikan kepada manusia. Tuntunan ini mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan juga hubungan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi syariah itu bukan cuma soal ibadah seperti sholat atau puasa saja, tapi juga mencakup cara manusia bersikap dan menjalani hidup. Menurut Ibnu Hazm, syariah berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, dan ijma' para sahabat. Artinya semua aturan yang menjadi pedoman hidup umat Islam itu bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu menurut Wahab Az-Zuhaili, syariah adalah kitab atau aturan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Aturan itu bisa berupa perintah, larangan, pilihan, maupun ketentuan hukum lainnya, misalnya seperti sholat, larangan zina, atau aturan dalam jual beli. Jadi singkatnya, syariah adalah aturan umum dari Allah yang menjadi pedoman hidup manusia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil yang rinci. Kalau syariah itu aturan dari Allah secara umum, maka fikih adalah hasil pemahaman ulama terhadap aturan tersebut. Contohnya seperti tata cara wudhu, hukum jual beli online, dan hukum memakai skincare saat puasa, dan lain-lain. Semua itu dibahas dalam fikih. Menurut Al-Amidi, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Karena fikih berasal dari ijtihad ulama, maka wajar kalau ada perbedaan pendapat atau ulama, misalnya perbedaan tentang kunut subuh, jumlah rakaat tarawih, dan hukum musik. Perbedaan itu terjadi karena cara memahami dalil juga bisa berbeda. Jadi fikih itu lebih ke hasil pemahaman manusia terhadap syariah. Berikutnya adalah ushul fikih. Ushul fikih adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode untuk menetapkan hukum Islam. Dari dalil-dalil yang ada bisa dibilang ushul fikih ini seperti cara berpikir para ulama dalam mengambil hukum. Kalau fikih membahas hasil hukumnya, maka ushul fikih membahas bagaimana cara mendapatkan hukum itu. Contohnya, dalam ushul fikih dijelaskan bahwa perintah pada dasarnya menunjukkan wajib, sedangkan larangan menunjukkan haram. Dari kaidah seperti itu, ulama kemudian menentukan hukum suatu perbuatan. Menurut Tajuddin As-Subki, ushul fikih adalah dalil-dalil fikih secara umum. Jadi, yang mempelajari bukan hukum detailnya, tapi dasar dan metode pengambilan hukumnya. Misalnya, dalam Al-Quran ada perintah mendirikan sholat. Ushul fikih membahas kenapa perintah itu dianggap wajib. Jadi fokusnya ada pada metode memahami dalil. Kemudian yang terakhir adalah qawaid fikih atau kaidah fikih. Qawaid fikih adalah kumpulan kaidah yang umum yang digunakan untuk mempermudah dan memahami banyak hukum fikih. Jadi banyak masalah yang mirip bisa diselesaikan dengan satu kaidah yang sama. Contohnya, ada kaidah kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya, ketika seseorang mengalami kesulitan dalam ibadah, hukum Islam memberikan keringanan. Misalnya, orang sakit boleh sholat sambil duduk, atau musafir boleh jamak sholatnya. Ada juga kaidah segala sesuatu tergantung pada niatnya. Artinya semua amalan itu dinilai berdasarkan niat orang yang melakukannya.
Qawaid fikih ini membantu ulama dan umat Islam supaya lebih mudah memahami hukum-hukum yang jumlahnya sangat banyak. Jadi kesimpulannya, syariah adalah aturan dari Allah. Fikih adalah pemahaman ulama terhadap aturan tersebut. Usul fikih adalah metode untuk mengambil hukum, sedangkan qawaid fikih adalah kaidah umum untuk mempermudah memahami hukum fikih. Keempat, hal ini saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam mempelajari hukum Islam. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita tentang dasar hukum Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.